disebut-sebut temuan BPK, juga disebut-sebut KPK. Disebut KPK di sana terkesan lambat. Apakah ada intervensi dari Pak Ahok itu dalam menentukan NCOP yang menjadi dasar pembelian rumah sakit? Karena kami juga dapat info, ada dana pengembang reklamasi sebesar 30 miliar untuk teman Ahok, ya, untuk teman Ahok, dan dana tersebut disalurkan lewat SUNI dan SIRUS. Ketegangan sempat terjadi dalam rapat dengar pendapat para wakil rakyat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pekan lalu. Tidak hanya kasus sumber waras, DPR juga menginformasikan bahwa ada aliran dana sebesar 30 miliar ke organisasi teman Ahok melalui staf ahli Ahok dan Sirus Network. Komisi Pemberantasan Korupsi gerah. Perbedaan pandangan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pembelian lahan rumah sakit sumber waras dipertanyakan banyak orang. Sebagai jawaban, kemarin KPK pun mendatangi kantor BPK. Kedua lembaga menghormati kewenangan masing-masing. Kemudian kedua lembaga telah melaksanakan kewenangannya masing-masing. 3, KPK menyatakan bahwa sampai dengan saat ini belum ditemukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi, sehingga belum membawa permasalahan rumah sakit sumber waras ke ranah penyidikan tipikor. Kesepakatan tercapai, meski demikian perbedaan pandangan kedua lembaga dalam kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras tetap tidak terselesaikan. BPK bersikukuh ada potensi kerugian negara sebesar 191 miliar rupiah dalam pembelian lahan rumah sakit sumber waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekarang pemegang kata kebenarannya siapa di negara ini yang bisa dipegang? Pengadilan, tidak ada yang lain, tidak orang per orang, tidak LSM, tidak siapapun, tidak presiden sekalipun. Pengadilan yang memutuskan kata kebenaran di Indonesia. Karena kalau KPK ini misalnya sekarang tidak, tetap dia akan berlaku, kerugian negara sudah ada kok. Tuduhan BPK bukan tanpa dasar. Pandangan mereka bersumber dari perbedaan data nilai jual objek pajak atas lahan yang diperjualbelikan. Berdasarkan data di atas kertas, lahan dimaksud beralamat di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat. Namun, secara fisik, bagian yang dibeli pemerintah Provinsi DKI berada di Jalan Tomang Utara. Artinya, jika diberi tembok pembatas antara lahan yang dibeli pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan lahan milik rumah sakit sumber waras yang tersisa, maka seketika itu pula lahan milik pemerintah DKI sudah beralamat di Jalan Tomang Utara. Kondisi inilah yang diperkirakan menjadi titik awal temuan BPK atas adanya potensi kerugian negara. Sebab, tanah yang dibeli pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya bagian samping milik Yayasan Sumber Waras. Untuk itu, seharusnya tidak didasarkan pada nilai jual objek pajak yang berlaku untuk Jalan Kiai Tapa. Sementara menyangkut kebenaran informasi aliran dana 30 miliar rupiah kepada teman Ahok dari pengusaha pengembang reklamasi, KPK menyatakan membutuhkan waktu lama untuk bisa membuktikannya. Di sisi lain, tuduhan ini langsung dibantah oleh teman Ahok. Ini ngarang, terus ini gosip juga, kalau bisa sampai kesebar, kenapa kami jadi terbawa-bawa kan di teman Ahok seperti itu. Nah, kalau dari kami tegas, kami tidak menerima anggaran apapun selain dari penjualan merchandise, yang pertama. Terus juga kami siap diselidiki apabila memang KPK dalam hal ini akan menyelidiki kami. Kami merasa ini sebagai sebuah sebagai sebuah bentuk fitnah, karena ditargetkan ke kami. Meski demikian, KPK berjanji akan menyelidiki kebenaran informasi tersebut, khususnya adakah keterkaitan anggaran yang dimaksud dengan proyek pengembangan reklamasi.
jantungmu di kota, pusat gelisah dan tawa, dalam selimut debu dan kabut yang hitam kelam warnanya. Sejuta janjimu kota menggoda wajah-wajah resah, ada di sini dan ada di sana, menunggu di dalam tanya, menunggu di dalam tanya, tanya. Mengapa semua berkejaran dalam bising? Mengapa, oh mengapa sejuta wajah engkau libatkan, menunggu di dalam gelisah? Adakah hari esok sentosa bagi wajah-wajah yang berbeda? Sejuta janjimu kota menggoda wajah-wajah resah, ada di sini dan ada di sana, menunggu di dalam tanya, menunggu di dalam tanya, tanya. Mengapa semua berkejaran dalam bising? Mengapa, oh mengapa sejuta wajah engkau libatkan dalam impian kegelisahan? Adakah hari esok makmur sentosa bagi wajah-wajah yang menghibur? Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Ahok, beda BPK, lain KPK. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, di pertengahan bulan Ramadan ini, di bulan suci, ternyata polemik keras muncul antara dua badan di Republik ini, yang satu malah salah satu lembaga tinggi negara, yaitu BPK, dan satu lagi lembaga pemberantas korupsi KPK. Berbeda seiring bertukar jalan. BPK dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras beranggapan bahwa dari proses pembelian tanah Sumber Waras oleh Pemda DKI sudah terjadi penyimpangan, bahkan sampai proses pembayaran
Tapi KPK yang bertugas untuk menindaklanjuti kasus ini mengatakan tidak ada pelanggaran hukum di situ. Walaupun BPK mengatakan terjadi kerugian negara akibat pelanggaran tadi, yaitu 191 miliar. Tapi KPK beranggapan atau berdasarkan kepada peraturan presiden yang belakangan, yaitu 2014, ternyata tahapan-tahapan itu tidak diperlukan karena tanah yang dibeli tidak lebih dari 5 hektar. Namun bagi BPK pelanggaran itu tetap terjadi dan harus ada follow up-nya. Yang masih tertinggal, ada pertanyaan dari salah satu pejabat atau di luar dua badan tersebut, Said Didu, dalam pernyataannya mengatakan bahwa kenapa baru kali ini KPK tidak menerima hasil audit dari BPK. Biasanya semua hasil audit BPK ditelan mentah-mentah oleh KPK. Dan cerita ini belakangan semakin panjang karena di DPR salah satu anggota Komisi 3 bicara yang lain lagi, yaitu soal ada bantuan 30M dari pengembang reklamasi Pantai Jakarta atau Teluk Jakarta kepada teman Ahok. Dan ini polemiknya lebih keras lagi karena dijadikan laporan utama di majalah Tempo. Saya mau mulai dulu dengan Akbar Faisal. Akbar, kok berubah wajahnya? Baru kali ini saya pertama diminta Bang Karni untuk membuka LDC. Ya, karena hari ini mudah-mudahan ya teman Ahok hari ini full team gitu loh. Biasanya kan ada yang nolak, pernah juga datang dibilang enggak cukup kuat lah. Nah, sekarang mudah-mudahan kuat. Kalau dianggap nggak kuat juga saya udah gak ngerti lagi. Karena Ahoknya diundang setiap acara nggak pernah mau datang. Jadi sekarang saya suruh perkuat lagi sama anggota Komisi Hukum DPR, Akbar Faisal, yang terkenal sebetulnya vokal. Tapi dalam hal ini juga vokal membela Ahok. Silakan. Ya, pertama saya bukan teman Ahok. Bukan teman ya? Saya sahabatnya Ahok, teman sejak beberapa tahun yang lalu, berbeda. Oh banyak, ada teman Ya, Ahok, banyak, sahabat Ahok, fans Ahok, Ya. Ahok cares. Yang kedua, kasus ini sudah enggak jelas juntrungannya. Kita tidak tahu lagi pada sisi mana kita harus menelaah dan melihatnya karena begitu banyak masalah muncul. Terakhir kawan saya di Komisi 3 tiba-tiba melemparkan itu. Ya, jadi kita batasi dulu. Ya, itu belakangan. Ini pembukaan saya Bang Karni. Nah, ini BPK dan KPK dulu. Ya. Nanti saya juga akan minta jawaban dari Junimar. Ya. Karena dua instansi ini, Ya. dua-duanya sepakat untuk tidak bicara lagi sama kita. Ya. Yang ketiga, BPK dan KPK tadi bagus sekali pembukaannya Bang Karni, mengatakan mengutip saudara Said Didu, mantan Sekjen BUMN, mengatakan baru kali ini KPK tidak menelan mentah-mentah atau apapun kosakata yang digunakan oleh Pak Said. Saya akan fokus saja pada apa topik hari ini, yaitu judulnya apa itu? Beda BPK, lain KPK. Beda BPK, lain KPK. Bahwa kemudian partai saya, Partai Nasdem mendukung Ahok adalah satu hal. Tetapi Pak Karni, saya harus menyitir apa yang Anda sampaikan terakhir tadi bahwa
kuat-kuat apa teman Ahok kuat dan ada Akbar Faisal, enggak. Mau didukung Nasdem atau tidak, Akbar Faisal akan tetap berdiri pada siapa yang benar dalam hal ini. Pertama, ini kan BPK menggunakan 6 catatan. 6 catatan untuk menilai dan kemudian terjadilah riuh rendah ini. Yang pertama, penunjukan lokasi rumah sakit sumber waras oleh PLT Gubernur. Pada saat itu kan Pak Ahok ya, Basuki Cahayapurnama itu tidak sesuai ketentuan karena lokasi sumber waras bukan di Jalan Kiai Tapa tapi di Jalan Tomang Utara. Pada titik ini saja sebenarnya maka kemudian kita jadi bertanya. Tentu saja karena saya berada pada posisi memahami dan menyepakati keputusan Ahok, orang akan mengatakan ada apa dengan BPK. Lokasi sumber waras seluas 3,6 hektar itu berada di Jalan Kiai Tapa, Grogol. Bukan di Jalan Tomang. Berdasarkan sertifikat Badan Nasional tahun tanggal 27 Mei 98 atau jauh sebelum kasus ini. Apa pembuktiannya? Di sini ada sertifikat. Sayang saya agak telat datang tadi untuk tidak kemudian ditampilkan di sini. Ya, di sini disebutkan adalah nama Jalan Persil, Jalan Kiai Tapa. BPN juga lembaga negara loh. Ya, satu. Yang kedua, poin BPK yang kemudian ribut. Penganggaran pembelian lahan sumber waras oleh PLT Gubernur tidak sesuai dengan ketentuan. Ini BPK berdasarkan pada temuan pelanggaran pasal 163 Permendagri. Ya. Masalahnya adalah, ini ada wakil ketua DPR pada saat itu, saya akan sampaikan nantinya. Kementerian Dalam Negeri sama sekali tidak mempersoalkan ini, bahkan catatannya hanya mengatakan begini. Kemendagri menyarankan agar pemerintah provinsi DKI Jakarta memastikan penggunaannya sesuai dengan aturan. Kemendagri sama sekali tidak mencoret anggaran pembelian lahan itu. Artinya apa? Dalam hal ini pemerintah pusat memberikan permakluman. Tidakkah seluruh yang namanya peraturan daerah itu harus mendapatkan persetujuan atau legalisasi dari pemerintah pusat? Dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Bisa dibuktikan di sini. Mohon maaf Pak Haji Lulung, di sini disebutkan bahwa kesepakatan pembelian itu tercantum di KUA PPAS tahun 2014, di mana ditandatangani oleh 4 pimpinan DPR. Pertama, Bapak Ferial Sofyan, yang kedua Pak Tri Wisaksana, yang ketiga Pak Boy Sadikin, dan yang keempat Bapak Lulung Lunggana. Yang ketiga, penetapan lokasi pembangunan rumah sakit khusus jantung dan kanker tidak melalui studi kelayakan dan kajian teknis yang wajar sehingga bersifat formalitas. Faktanya adalah sudah ada Perpres baru penggantinya, yaitu Perpres nomor 40. Yang dikatakan adalah pada pasal 121 Perpres 40 dikatakan bahwa demi efisiensi dan efektivitas maka pengadaan tanah di bawah, ini persoalan ini. Saya mendapatkan sendiri konfirmasi dari pimpinan KPK, saya tanya secara pribadi, pada saat kami mau rapat kerja pada saat itu, yang mengatakan adalah memang berbeda, sama dengan rel kereta api ya Bapak. Sama beriringan tetapi tidak akan pernah ketemu karena memang berada pada rel yang berbeda. Kajian BPK itu menempatkannya berdasarkan para Perpres tahun 71. Nomor 71 tahun 2012. Sementara kajian KPK-nya yang kemudian tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya berdasarkan pada Perpres nomor 40. Saya bacakan. Perpres nomor 71 tahun 2012 mengatakan begini.
dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 hektar dapat dilakukan langsung. Kita catat tentang 1 hektarnya, saya percepat saja. Bisa langsung. Tapi Perpres nomor 4 tahun 2014 nomor 40 mengatakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar dapat dilakukan langsung. Tanah ini luasnya kalau nggak salah saya sebutkan tadi 3,6 hektar. Artinya masuk barang ini. Keempat, poin BPK yang kemudian terjadilah keributan ini, pembelian dilaksanakan di tengah Yayasan Sumber Waras masih terikat kontrak jual beli dengan PT CKU. Catatan saya mengatakan, dalam perjanjian yayasan dengan PT Ciputra Karya itu, saya ulangi, PT Ciputra Karya, jadi CKU tadi itu, ada klausul yang menyebutkan jika sampai pada tanggal 10 Desember tahun 2014, izin peralihan lahan untuk pusat perbelanjaan. Jadi rencananya ternyata PT Ciputra Karya itu akan membangun mall. Pusat pembelanjaan dari pemerintah tidak turun, otomatis perjanjian batal dan transaksi terjadi setelah tanggal tersebut. Sebenarnya saya mendengarkan cerita lain dari sini. Apa itu? Ya sudahlah, kita buka-bukaan saja. Bahwa sebenarnya pada saat itu PT Ciputra Karya terlambat atau pembayarannya telat yang kemudian sebenarnya ini melanggar. Tetapi dibuat menjadi bahasanya seperti ini oleh Kartini Mulyadi, dalam hal ini sebagai ketua yayasan, supaya ya itulah bahasa orang timur ya, tidak ingin menyakiti orang lain. Jadi seakan-akan bahwa izinnya itu tidak turun, tidak mendapatkan persetujuan. Tetapi sebenarnya karena itu tadi, saya baru saja mendapatkan informasi itu pada pukul 17:05 ya, tapi nggak relevan untuk inilah. Sorry? Tidak relevan untuk diskusi kita. Oh, ini bagian dari Pak? Ya, ini bahwa dia terlambat kenapa, apa Ustaz? Enggak, saya harus menyampaikan ini Pak, karena ini informasi yang saya dapatkan Bapak. Bahwa menurut di sini bahwa tidak turun izinnya untuk pembangunan perbelanjaan. Saya mendengarkan, saya membantu kita semuanya untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang itu. Yang kelima, YKSW tidak menyerahkan fisik tanah, sejujurnya ini pada wilayah administratif. Yang keenam, akta pelepasan hak dan pembayaran dilakukan YKSB sebelum memenuhi kewajibannya membayar pajak. Pajak. Dari kajian selama sejak dihubungi oleh staf dari Pak Karni untuk hadir di sini, saya melakukan kajian bahwa sebenarnya ini pun bukan masuk pada ranah BPK. Ini ranah dari yang kita sebut dengan Ditjen, penyidik Ditjen Pajak. Maka kemudian 6 poin ini saya jawab sampai pada tahapan ini Pak Karni. Selanjutnya, ihwal kerugian negara yang menyebutkan bahwa ada kerugian negara sebesar 130,91 terutama karena nilai jual objek pajak itu tadi. Pak Karni, saya tidak tahu berapa rumahnya Pak Karni. Beli tanah tahun 2013 dan kemudian di sampingnya juga beli tanah pada tahun 2014. Ya, pasti beda Bapak. Iya pasti beda, tapi tidak tiap tahun 2012 NJOP-nya di sana 7 juta. Tahun 2013 sudah lebih dari 12 juta ya. 2014 20. Dalam 3 tahun 3 kali lipat Bos. Iya. Artinya, kita bisa perdebatkan itu Bapak. Pertanyaan yang sama kemudian saya ajukan kepada BPK. Dari mana dapat angka ini sebenarnya? Kan bisa kita balik seperti itu. Maka kemudian silakan. Anda udah lihat tanahnya belum? Sudah Pak, biasa sih lewat di situ sih. Gitu. Aksesnya yang lebar itu kemana? Ke Jalan Tomang atau ke Jalan apa? Saya tidak terlalu tertarik untuk berbicara tentang aksesnya, tapi kita berbicara tentang posisi hukumnya dari sini. Posisi dari surat, iya. Yang saya persoalkan faktual yang Anda lihat. Memang kalau di Kietapa itu kecil Pak, kecil. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup untuk kita bawa dan perdebatkan dalam ranah hukum ketika kita punya dokumen seperti ini? Enggak,
Karena Soal pajak tadi Bapak, perlu juga soal pajak yang tadi ada yang kelupaan. Saya membawa dokumennya juga Pak, ini pajaknya loh Pak. Pajaknya juga Jalan Kiai Tapa loh. ya, Dari sisi kalau, ini saja, kalau kemudian dari Pak Karni, saya mau bertanya, ini adalah BPN, negara. Ini adalah pajak negara juga. Gini, kalau BPN udah bilang alamatnya Jalan Kiai Tapa, Iya. pasti pajak ke Kiai Tapa. Gak mungkin dia bilang Jalan Iya. Tamrin gitu loh. Artinya wajar aja karena itu sinkron. Ya, bisa saja Bapak. Jadi saya cuma menyampaikan yang dokumen yang pembuktian yang saya punya. Saya tidak akan melebih-lebihkan apa dari catatan yang saya punya. Saya bisa saja salah, tapi saya juga bisa benar. Nah, maka kemudian saya ungkapkan data-data ini. Saya tidak terlalu tertarik bahwa sebenarnya ini karena Ahok mau jadi gubernur. Nantilah bagian terakhir kalau Pak Karni masih memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan itu. Nah, sekarang saya masuk pada hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Memang pada pasal 2 itu keras di situ. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian KPK serta-merta harus ikut, saya gunakan bahasa yang moderat, harus ikut pada hasil BPK ketika mereka menemukan kajiannya yang ternyata berbeda. Kita juga tidak bisa memaksa KPK untuk ikut semuanya pada, seperti dengan narasi yang Pak Karni sampaikan tadi berdasarkan dari Pak Said mengatakan baru kali ini KPK tidak menelan mentah-mentah hasil audit dari BPK. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kemudian ternyata audit BPK-nya salah? Bagaimana mekanisme kita? Saya ingin menawarkan cara pandang baru. Meskipun bukan tidak baru juga karena memang diatur Bapak. Pernah pada suatu ketika saya mohon maaf, saya harus menyebutkan pada kasus Senturi dulu, temuan antara BPK dan BPKP berbeda. Maka kemudian dimungkinkan sebenarnya ada audit baru untuk menguji itu. Itu pun juga tidak biasa sebenarnya. Ada beberapa cara yang lain. Meminta second opinion, sampai pada meminta BPK dari negara lain untuk itu. Tapi melalui mekanisme berbagai macam, termasuk DPR lah, segala macam. Maka untuk itu Pak Karni, saya kemudian bertanya ya, mau tidak mau, apakah karena Ahok harus ingin menjadi gubernur DKI Jakarta untuk kemudian seperti ini semuanya? Pertanyaan yang terlalu jauh, tetapi saya ingin memberikan sedikit catatan. Ada catatan yang saya temukan menyangkut kemungkinan terjadi konflik kepentingan di sini. Kepala Perwakilan DKI pada waktu itu bernama saudara, saya tidak mengenalnya, saudara F. Dinal. Ya, memang agak lama ya, 2008. Saya paham Bapak, 2000 lama. Tetapi kalau kita mau kait-kaitkan juga kita juga bisa menyebut BPK. Saya tidak mencurigai BPK, tapi kan harus saya ungkapkan ini. 4 kali mengirim surat kepada Pemda DKI untuk membeli tanahnya di Taman Tempat Pemakaman Umum di Pondok Kelapa. Dan itu sudah pernah dilaporkan oleh ICW. Itu udah pernah kita bicara diskusi ini. Nah, kalau begitu keadaannya Bapak, tentu saja terbuka kemungkinan untuk kita saling mempercayai dan juga sebaliknya untuk tidak mempercayai. Maka saya tidak tahu apakah masih ada waktu untuk saya. Inilah jawaban saya Pak Karni untuk 6 poin yang disampaikan oleh BPK. Dan kemudian saya menghormati keputusan KPK. Bahwa kemudian ternyata ada lagi hal-hal yang lain, saya mohon maaf. Yang saya temukan hari ini. Baru sampai di sini. Baru sampai di sini. Kita sampai di sini. Rehat sejenak.